Jenazah Emeril Khan Mumtaz sudah diterbangkan dari Bern, Swiss menuju Indonesia. Jenazah diperkirakan tiba pada Minggu sore. Keluarga pun mempersiapkan pemakaman putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ibunda Eril, Atalia Praratia pun meninjau lokasi pemakaman anaknya yang berada di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Didampingi sejumlah kerabat, Atalia ingin memastikan persiapan pemakaman yang akan digelar berjalan dengan lancar. Tidak hanya keluarga, jajaran kepolisian Polresta Bandung juga bersiap mengamankan jalannya prosesi pemakaman Eril. 150 personel akan ditempatkan di jalur yang akan dilalui rombongan keluarga. Pihak kepolisian juga akan membatasi siapa saja yang boleh masuk ke area pemakaman sesuai dengan hasil rapat dengan pihak Pemprov Jawa Barat. Kami menyiapkan kurang lebih sekitar 150 personil dengan gabungan Satpol PP dengan Dishub. Dan dari situ kami akan membatasi yang boleh masuk dengan yang tidak ke area pemakaman. Yang boleh masuk hanya yang memiliki stiker yang mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga untuk bisa masuk ke lokasi area pemakaman. Kepergian Emeril Khan Mumtaz tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga, tapi juga warga yang menyampaikan belasungkawa melalui karangan bunga dan doa yang ditempel di rumah jabatan Gubernur Jawa Barat. Mama yang terdiri dari orang tua siswa dan guru ini protes di depan kantor Desa Cilame, Gamprah, Bandung, Jawa Barat. Warga protes atas dampak yang ditimbulkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Akibat pembangunan kereta cepat, ruangan sekolah Taman Kanak-kanak Nurul Asmi Cilame rusak, mulai dari bangunan yang retak hingga ruang kelas yang terendam banjir karena jalur air yang berubah. Tidak hanya itu, akses jalan permukiman warga juga terbelah. Warga meminta agar pengembang dan pemerintah memperbaiki jalanan dan fasilitas pendidikan yang rusak akibat pembangunan. Itu di drainasenya kan tidak lancar. Nah, dijadikan dikeruk Pak, jadi tapi tidak diperbaiki. Nah, itu kan menjadikan longsor ya Pak ya. Dan itu mungkin dari pihak KCIC sendiri, pihak drainase di bawah dari KCIC itu Pak sangat sempit sekali ya Pak ya. Jadi sekolah kami itu berada di pinggiran KCIC. Drainase oleh pihak KCIC itu kecil sekali Pak. Jadi air itu tidak tertampung. Saat aksi protes, sejumlah anak-anak juga ikut. Anak-anak ikut serta supaya menarik perhatian pemerintah daerah untuk segera memperbaiki fasilitas yang rusak, sehingga siswa bisa belajar dan beraktivitas dengan nyaman. Pemirsa, seorang adik diduga tega membunuh kakaknya dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku dan korban sempat cekcok lantaran korban tidak terima dituding ingin menguasai lahan perkebunan warisan orang tua mereka. Pelaku berniat menjual lahan warisan sementara korban tidak setuju. Pelaku juga menyimpan dendam kepada korban karena sering bertindak kasar dan kerap menganiaya dirinya. Pemirsa, selain kasus pembunuhan yang dilatar belakangi warisan tersebut selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya, Pram Senjaya. Kepergok hendak maling motor, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur diamuk warga. Beruntung nyawa pelaku dapat tertolong usai aparat kepolisian tiba ke lokasi dan mengevakuasi pelaku. Video amatir warga merekam seorang pria tertangkap tangan saat mencuri motor yang terparkir di depan rumah di Jalan Perumahan Puri Cikarang Hijau, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga yang geram melihat ulah pelaku langsung menghakiminya hingga babak belur dan membawanya ke pos keamanan. Beruntung petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara yang mendapat laporan mengevakuasi pelaku dari amuk warga. Pelaku digelandang ke Mapolsek Cikarang Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia beli nasi di depan, dibawa ke sini, nongkrong di sini, dia rencana mungkin mau makan, tahu-tahu dia
berdiri di mobil nih, depan mobil sini ada mobil putih. Ya. Tahu dia langsung naik motor, dia nyobain, ketahuan sama dua ibu rumah tangga itu yang teriak. Teriak warga langsung ngepung itu, Pak. Kumpul. Kayaknya kayak positif itu, soalnya tapi di tanda buktinya nggak ada, mungkin udah dibuang atau gimana nggak tahu. Oh. Naik motornya. Dia berapa orang, Pak? Satu sendirian dia. Oh, dia sendirian. Jalan kaki. Kasus pencurian motor ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Lantaran kesal melihat anaknya terus bermain telepon genggam, seorang pria tega menikam istri dan tetangganya. Korban alami luka tusukan di sejumlah bagian tubuh. Dalam kondisi emosi yang tak terkendali, pria ini baru saja menikam istri dan tetangganya di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Rowo Kangkung, Lumajang, Jawa Timur. Sambil berjalan menenteng pisau, pria ini terus berkelakar di sekitar rumahnya. Akibat kejadian, dua korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapat penanganan medis. Pelaku langsung diringkus petugas usai beraksi. Barang bukti pun disita polisi dari lokasi. Awalnya mendatangi istri-istrinya atas nama saudari Tita ini untuk menyelesaikan permasalahan anak daripada korban. Tapi karena tersangka ini emosi dan informasi masih berada dalam pengaruh alkohol, yang bersangkutan menusukkan pisau tadi kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara kedua korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Sementara itu pemirsa, seorang pria penyuka sesama jenis membunuh teman yang disukainya lantaran cemburu korban menikah dengan perempuan. Korbannya mabuk ditenggelamkan ke sungai, lalu sepeda motornya dirampas. MDH, pria 44 tahun ini ditangkap aparat Polres Malang Kota terkait pembunuhan Haris Setiawan yang jasadnya ditemukan di aliran Sungai Bango Februari lalu. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan banyak kejanggalan dari kematian korban dan keterangan sejumlah saksi dan keluarga. Selain itu, sepeda motor korban juga ditemukan di rumah pelaku. Ada tidak persesuaian kalau itu bunuh diri ataupun hal-hal lainnya, sehingga didalami oleh penyelidik dipimpin oleh Satreskrim, Kasat-Reskrim. Kemarin pada hari Sabtu tanggal 4 Juni mengarah kepada seseorang yang kita duga melakukan tindakan pembunuhan. Nah, kita mengacu kepada salah satu unit sepeda motor milik korban plat N5563BB ini berada dalam penguasaan si tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku membunuh korban lantaran cemburu dan sakit hati. Pelaku diduga penyuka sesama jenis yang cemburu korban memiliki istri. Selain itu, pelaku juga ingin menguasai sepeda motor korban. Saat kejadian, korban yang dalam kondisi mabuk minuman keras dibonceng pelaku menggunakan sepeda motor korban. Saat tiba di lokasi, korban dipapah ke pinggir sungai lalu ditenggelamkan dan dihanyutkan di aliran sungai yang saat itu baru selesai hujan deras. Pelaku kemudian meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor korban. Akibat perbuatan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Malang Kota. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, pada 10 Februari lalu, warga gempar dengan penemuan jasad pria di aliran Sungai Bango, Jalan Teluk Bayur, Kota Malang. Korban diketahui bernama Haris Setiawan, warga Pakis, Kota Malang. Relawan dan polisi sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban karena sulitnya medan. Awalnya, korban diduga tewas bunuh diri atau hanyut tenggelam. Hingga akhirnya polisi menemukan fakta jika korban dibunuh.
Pemirsa, komplotan pria penyuka sesama jenis ditangkap di Ponorogo, Jawa Timur. Komplotan ini memeras pria yang diajak kencan sesama jenis untuk menyerahkan uang hingga puluhan juta rupiah jika tidak ingin foto dan video syurnya disebar. Tiga warga Semarang, Jawa Tengah ini digelandang ke Polres Ponorogo, Jawa Timur. Ketiganya merupakan komplotan penyuka sesama jenis yang dilaporkan seorang pria karena memeras dan mengancam usai berkencan. Satu pelaku menjebak korban usai berkenalan di aplikasi khusus penyuka sesama jenis untuk bertemu dan berkencan di hotel. Foto hubungan badan korban dan pelaku ini kemudian digunakan pelaku lain untuk memeras dan mengancam korban. Para pelaku menggunakan kartu pers palsu untuk menakuti korban agar segera menyerahkan uang 40 juta rupiah jika tidak ingin foto syur tersebut masuk koran dan dikirim ke keluarga korban. Menyampaikan kalau menjembatani si korban itu mau membayar dengan uang tersebut. Di samping itu telepon dengan bapaknya yang mau sebagai kalau nggak dibayar nanti ditulis diberitakan gitu ya. Iya, di samping itu saya mau sama istrinya gitu, melapor dengan istrinya gitu, dan biar dia takut gitu ya. Tim korban mengatasnamakan LSM maupun wartawan melakukan pemerasan atau menakutin korban kalau tidak membayar dengan sejumlah uang akan dibuka rahasianya. Polisi menyita barang bukti ponsel, uang hasil memeras dan beragam kartu pengenal LSM dan pers yang digunakan komplotan ini saat beraksi. Polisi memburu 3 pelaku lain yang kabur saat disergap di sebuah hotel di Trenggalek, Jawa Timur. Sementara 3 pelaku lain kini mendekam di sel tahanan Polres Ponorogo. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tidak terima ditipu calon pembeli saat akan bertransaksi bayar di tempat alias COD, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan melakukan pembunuhan bersama teman-temannya. Pelaku menjebak korban dengan menyamar sebagai orang lain dan berpura-pura akan menjual ponselnya. Saat bertemu, korban dikeroyok dan dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas. Aparat Resmo Polsek Panakukang dan Jatan Ras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menyergap 2 pemuda pelaku pembunuhan di rumahnya. Dengan disaksikan keluarga, Wahyudi dan Budiono kemudian digiring petugas untuk menunjukkan lokasi para pelaku menyimpan pisau yang digunakan saat pengeroyokan. Budiono dan Wahyudi merupakan 2 dari pelaku penganiayaan yang berujung pembunuhan di pinggir jalan Urip Sumoharjo. Menurut Budiono, penganiayaan dilakukan karena dirinya tidak terima ditipu korban saat akan bertransaksi ponsel dengan sistem bayar di tempat alias COD. Pasalnya, saat bertransaksi korban membawa kabur ponsel pelaku. Budiono kemudian merencanakan penjebakan. Dengan menyamar sebagai orang lain, Budiono kembali menghubungi korban untuk transaksi serupa. Saat korban tiba di lokasi pertemuan, pelaku bersama keempat temannya menyergap serta menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban tewas di lokasi kejadian dan jasadnya ditinggal di pinggir jalan. Dari identitas yang ditemukan, korban bernama Rahmat Mustari yang bekerja sebagai buruh harian. COD kok? Iya, mau pakai beli obat, berobat. Terus? Mau jual HP itu. Alasan nak periksa. Terus? Pas periksa, nak suruh apa sih klubnya, apa semua itu klubnya. Mau lagi nak periksa tempat casnya, ambil power bank di motor, baru langsung nagas motornya. Mau lari? Udah mau lari langsung. Jadi terus yang hari ini? Yang hari ini? Hari ini ku pancing lagi, pakai SB lain, karena kalau SB ku pakai tidak ku dapat namanya di grup karena nak blokir maka. Dia datang lagi? Iya. Makanya kok keroyok di situ. Dia datang kok keroyok Mi. Saya tanya Ji dulu. Cocok Mi. Ya, berapa orang tuh semua? 5 orang. Kedua pelaku dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara di atas 7 tahun, sementara 3 pelaku lain dalam pengejaran. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Pepatah ini sepertinya tepat disematkan kepada MW alias Mendy. Mendy merupakan pelaku kasus pembunuhan yang buron selama 11 tahun. Pelariannya kini berakhir di tangan anggota gabungan Polres Minahasa Selatan. Tim gabungan Polres Minahasa Selatan akhirnya menangkap MW alias Mendy, pelaku pembunuhan yang telah buron selama 11 tahun.
Pelaku ditangkap di Desa Tongoa, Kecamatan Polopo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Diketahui dalam masa pelariannya pelaku sudah beberapa kali berganti identitas dan berpindah-pindah tempat tinggal. Peristiwa pembunuhan terjadi pada 4 Juni 2011 silam, di mana korban menampar pelaku usai tawaran menenggak minum minuman keras ditolaknya. Kesal dan tersinggung, pelaku yang tersulut emosi lalu mengambil pisau badik yang diselipkan di dalam saku celananya. Kemudian menikam korban hingga tersungkur dan tewas di lokasi kejadian. Pelaku melarikan diri dan sempat melukai warga yang hendak melerai pertengkaran dengan senjata tajam. Dan tersangka Fendi alias MW ini sudah menjadi buron ataupun DPO daripada Polsek Angurang maupun Polres Minahasa Selatan selama 11 tahun. Kemarin mengecekkan bahwa sudah diadakan perubahan identitas dari yang bersangkutan. Nah, mulai dari kartu keluarga, KTP, semuanya sudah berubah. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya pemirsa, munculnya amarah bisa dipicu kejadian yang tidak menyenangkan. Kemarahan tidak menyelesaikan masalah dan bisa memperburuk keadaan. Jaga emosi dan bersabar agar hati tetap tenang. Gegara rebutan warisan adik bunuh kakak. Usai jeda tetaplah bersama Realitas Lengkapnya pemirsa.